warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman, salam dari Mas Ikang Lab Barokah. Hari ini Sabtu tanggal 30 September 2023, Mas Ika berada di Makom Ki Gede Bojong. Ikuti perjalanan Mas Ika dalam menelusuri dan membuka wawasan sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Jika berbicara tentang Ki Gede Bojong, maka akan berkaitan dengan nama sebuah desa yang berada di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Diceritakan, pada suatu waktu Raden Palawat benar-benar merasa bangga dengan ilmu kesanghiangan yang diberikan para sanghyang Pajajaran. Padahal Sang Hyang Bragalwa sendiri sebagai gurunya masih memandang ilmunya belum bisa diandalkan apabila menghadapi ilmu Islam yang dimiliki putra Pajajaran, yakni Raden Walang Sungsang. Untuk itu, Sang Hyang Bragalwa bermaksud menguji ilmu muridnya dengan mengutus Raden Palawat pergi ke Pedukuhan Cirebon untuk berhadapan dengan Raden Walang Sungsang, putra Pajajaran yang sudah menjadi penyebar agama Islam. Ketika mendengar sebutan penyebar agama Islam, Raden Palawat terkesiap darahnya dan ingat akan pesan ayahnya. Oleh karena itu, ia segera meminta izin Sang Hyang Bragalwa untuk menuju Cirebon bersama 4 pengikutnya, ditambah Ki Lodaya dan Ki Swani. Di Cirebon, rombongan Raden Palawat diterima dengan penuh kegembiraan oleh karena mereka dikira tamu yang akan menghadiri penobatan Ki Walang Sungsang sebagai kuwu pertama Pedukuhan Cirebon. Namun, ketika Raden Palawat bertemu dengan Raden Walang Sungsang, ia langsung mengancam dan mencaci maki agama Islam. Raden Walang Sungsang yang ketika itu berusia kurang lebih 28 tahun berusaha menahan gejolak darah mudanya dan menyadarkan tamunya itu. Raden Palawat bukannya menerima nasihat Raden Walang Sungsang, malahan tiba-tiba menyerang membabi buta, sehingga Raden Walang Sungsang tersungkur. Menyaksikan kejadian yang tidak disangka-sangka itu, warga Cirebon menjadi sangat marah, akan tetapi dicegah oleh Raden Walang Sungsang. Perkelahian seru antara kedua putra Pajajaran itu tak terelakkan. Terjadilah perang tanding yang berkepanjangan. Makin lama, perkelahian itu makin jauh dari tempat semula dan belum ada yang terkalahkan. Menjelang petang, saat matahari akan terbenam, Raden Palawat menghentikan serangannya dengan sesumbar bahwa ia merasa belum kalah dan kelak akan melanjutkan perlawanannya kembali. Setelah itu, ia pun mengajak pengikutnya kembali ke Pajajaran. Di Pajajaran, tengah berkumpul para sanghyang, ketika Raden Palawat datang dan menyampaikan berita bahwa dirinya belum mampu mengalahkan Raden Walang Sungsang. Karena itu, ia minta dibekali lagi ilmu kedikjayaan untuk kemudian menyuruh Raden Palawat segera kembali lagi ke Cirebon. Perkelahian seru pun terjadi lagi. Namun, Raden Walang Sungsang tetap tidak mudah dikalahkan dengan berbagai ilmu Sang Hyang. Seperti perkelahian sebelumnya, Raden Palawat kembali meninggalkan lawannya dengan sesumbar bahwa suatu saat ia akan mengalahkan Raden Walang Sungsang. Raden Palawat pergi ke arah utara menuju Pulau Lampes, daerah Indramayu, guna melakukan tapa brata. Ketika bertapa, Raden Palawat ditemui seorang syekh yang turun dari sampan dan memberinya sebuah sorban sebagai tanda bahwa kelak Raden Palawat masuk Islam. Raden Palawat menganggap pemberian sorban itu sebagai azimat yang ampuh
Oleh karenanya, ia sangat bergembira dan segera bangkit dari tapaknya untuk menyelesaikan perkelahian dengan Raden Walang Sungsang. Setelah menyerahkan serban tadi, Syekh yang berasal dari negeri Baghdad itu segera meluncur bersama sampannya menuju perguruan Islam Gunung Jati guna menemui Syekh Dzatul Kahfi untuk bersama-sama mengembangkan agama Islam. Syekh Dzatul Kahfi memperkenalkan tamunya kepada para santri yang sedang berguru di paguron, antara lain Raden Walang Sungsang. Untuk lebih membaur dengan masyarakat Cirebon, Syekh Dzatul Kahfi memberi nama tamunya Ki Babu Dampul, yang kemudian dinikahkan dengan Nyi Mas Ageng putri Ki Gede Konda. Kedatangan lagi Raden Palawat di Cirebon sangat dinantikan Raden Walang Sungsang. Sebaliknya, Ki Babu Dampul menganggap kedatangan Raden Palawat bukan untuk bertanding, melainkan untuk menyatakan keislamannya. Itulah sebabnya Ki Babu Dampul sedikit pun tidak mencemaskannya. Raden Palawat datang dengan sorban saktinya, dengan pandangan yang tajam tertuju kepada Raden Walang Sungsang. Namun, ketika ia melangkahkan kaki lebih dekat, tiba-tiba penglihatannya menjadi kabur dan tidak mengenal orang-orang yang berdiri di dekatnya. Bahkan kian lama kian tidak melihat. Akhirnya, ia menyatakan tidak mampu memenuhi janjinya sendiri untuk mengalahkan Raden Walang Sungsang. Dia menyerah. Lalu dibimbing Ki Babu Dampul mengucapkan 2 kalimat syahadat, tanda ia masuk Islam. Demikian pula ke-6 pengikutnya. Usaha pengembangan agama Islam bertambah lancar dengan masuk Islamnya Raden Palawat. Ia kemudian diberi penghargaan membuka pemukiman atau perkampungan baru yang dikenal dengan nama Bojong. Dalam bahasa Sanskerta, Bojong artinya pedukuhan, yang berada di sebelah barat laut Pedukuhan Cirebon. Ia dikawinkan dengan putrinya Ki Babu Dampul, Nyi Mas Ratu Mayang Sari. Beberapa tahun setelah memimpin Bojong, Raden Palawat menikahi 2 istri lagi, yaitu Nyi Mas Andari dari Pedukuhan Bojong dan Nyi Mas Raraning, seorang ronggeng dari Pedukuhan Kalianyar, putri Pundawa. Ketika Sunan Gunung Jati mengislamkan Talaga, Raden Palawat dipercaya menjadi panglima. Hingga akhirnya ia dijuluki Ki Gede Bojong. Pada masa tuanya, Raden Palawat menghabiskan waktunya untuk mengabdikan diri di Kesultanan Cirebon, dan kepemimpinan atas Bojong diserahkan kepada Raden Renggati, putranya dari istri Nyi Mas Ratu Mayang Sari. Ia wafat semasa pengabdiannya di Cirebon dan dimakamkan di Kompleks Makam Sunan Gunung Jati, Astana Gunung Sembung. Yang kemudian sebutan Bojong atau pedukuhan tersebut dijadikan nama desa, yaitu Desa Bojong. Namun, seiring perkembangan jumlah warga, akhirnya Desa Bojong itu dimekarkan menjadi 2 desa, yaitu Desa Bojong Lor dan Bojong Wetan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, khususnya untuk pribadi, umumnya untuk yang menyaksikan dan mendengarkan video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan perbedaan versi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.